Papa, tuition fee ko daw po. Yes anak, huwag kang mag-alala. Kami ni bro bahala. Delivery. Delivery po. Hi nanay. Daming biyahe today, pero ayos lang. Daming natitipid dahil kay bro. Delivery. Thank you po, kuya. Okay, ma'am. Tsaka lang, sir. Ito naman. Halo Sobat Matik, selamat datang kembali di channel YouTube Matik Holic. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berkelimpahan dan motor impian semakin dekat ke garasi kalian. Hari ini saya ingin memulai dengan nada yang agak aneh karena jujur saja, ketika saya mendengar nama Kawasaki yang muncul di benak saya bukanlah skuter harian. Yang muncul adalah motor sport, mesin menderu-deru, warna hijau khas dan aura kecepatan tinggi. Tapi di dunia otomotif yang penuh kejutan, ternyata Kawasaki juga punya sisi lain. Sisi yang lebih ringan, lebih santai, dan mungkin bisa dibilang agak tidak sesuai ekspektasi bagi penggemar setia Ninja atau Z-Series. Karena bayi ini muncul, motor matic dari Kawasaki. Ya, saya tahu, mendengar motor matic dari Kawasaki rasanya seperti melihat band rock berat tiba-tiba main lagu pop akustik. Lucu, agak bingung, tapi justru itu menarik. Kali ini kita akan mengupas motor yang agak keluar jalur, yaitu Kawasaki Brusky 125. Sebuah skuter yang muncul di Filipina sebagai jawaban simple. Oke bro, kita juga bisa bikin skuter yang harian, bukan hanya motor balap. Jadi kalau Anda punya teman yang bilang Kawasaki cuma motor sport, tunjukkan motor ini dan katakan, ternyata ada juga. Padahal sebelumnya Kawasaki juga pernah ngeluarin skutik bongsornya kala itu. Ya kamu nggak salah dengar, Kawasaki pernah luncurin skutik bongsor. Kawasaki J300 dan J125 hanya saja dirilis di Eropa saja, dan itu juga basicnya dari Kymco, bukan desain Kawasaki sendiri. Guys, saat pertama kali melihat Brusky 125 secara langsung, saya merasa ada dualitas yang menarik. Dari jauh ia terlihat seperti skuter biasa, bodi kompak, posisi skutik yang familiar. Coba tebak mirip desain skutik apa nih? Kaki bisa menjejak ke tanah dengan cukup nyaman. Tapi ketika diperhatikan lebih dekat, detail-detail kecil memberitahu, ini tetap produk Kawasaki yang punya aura aku berbeda. Misalnya tinggi joknya yang sekitar 760 mm membuatnya cukup ramah untuk pengendara harian yang tidak terlalu tinggi, posisi kaki yang netral memberikan kenyamanan stop and go di kota, dan bodi yang panjangnya sekitar 1890 mm dan lebarnya sekitar 850 mm membuatnya terasa lebih berisi dibanding skuter super kecil biasa. Kalau kita duduk di atasnya, posisi bodi menyambut dengan agak ungewöhnlich, aneh dalam artian menyegarkan. Karena sensasi yang diberikan bukan aku motor besar ambil alih jalan, tapi aku motor praktis tapi punya karakter. Joknya terasa cukup kokoh, tapak kaki pas untuk pengendara harian, dan saat motor berbahan injeksi menyala, suara mesin terasa halus, tidak terlalu ngaba-ngaba seperti motor sport besar. Tapi cukup terdengar bahwa mesin ini punya potensi dan kualitas.
Mesin 124,8 cm3 injeksi SOHC 1 silinder yang menghasilkan tenaga maksimum sekitar 9,52 horsepower di 7.500 rpm dan torsi sekitar 10 Nm pada 6.000 rpm, menunjukkan bahwa ini bukan monster jalanan, tapi cukup untuk aktivitas harian yang santai, namun tak kalah serius. Transmisi CVT membuat pengalaman berkendara benar-benar santai, tinggal putar gas motor jalan, tidak perlu ganti gigi. Fokus pada lalu lintas kota, fokus pada menikmati perjalanan, bukan sibuk mikir perpindahan. Sesuatu yang sangat saya senang hargai, terutama bagi rider yang kesehariannya lebih banyak macet, stop and go, dan butuh kendaraan yang tidak menyerah secara ergonomis. Kapasitas tangki sekitar 5,1 liter cukup untuk aktivitas rutin harian di kota, bukan untuk touring epic. Suspensi teleskopik di depan dan monoshock di belakang memberi keseimbangan yang pas. Ketika jalan perkotaan yang kadang mulus, kadang penuh tambalan, maka motor ini masih bisa ikut nyaman tanpa membuat pengendara merasa seperti naik ayunan rusak. Desainnya lebih diarahkan ke kenyamanan real world, bukan ajang drag atau cornering agresif. Rem cakram depan 220 mm dan rem tromol belakang memberikan sistem pengereman yang sederhana tapi fungsional. Ya, belum ada ABS yang disebut secara nyata dalam spesifikasi utama, jadi tetap perlu hati-hati jika melewati jalan licin atau menurun tajam. Visual bodinya layak untuk dikurasi. Lampu LED penuh, panel instrumen kombinasi analog digital, dan bodi yang terasa sedikit berisi untuk skuter 125cc memberi kesan bahwa ini bukan motor murahan. Ada elemen desain premium yang sana-sini terlihat. Bahkan dalam artikel dari Ride Apart, motor ini disebut sebagai Kawasaki's most own Kawasaki bike ever exists, and it's a scooter. Saya suka frasa itu karena tepat. Motor ini memang agak nggak cocok di harapan awal kita tentang Kawasaki, tapi justru karena itulah ia punya daya tarik. Lalu, bagaimana dengan performa di jalanan kota? Bayangkan Anda tinggal di Bandung, pagi-pagi berangkat ke perkantoran di Dago, atau sore hari mampir ke warung kopi dengan teman. Dengan bruski 125 Anda akan merasakan bahwa motor ini mudah dikendalikan, posisi badan dan kaki yang tidak ekstrem, bodi yang cukup ringkas untuk menyelip di kemacetan, dan mesin yang responsif untuk kecepatan rendah hingga menengah. Saat throttle dibuka, Anda tidak akan melesat seperti monster jalan raya, tapi Anda akan bergerak dengan percaya diri. Saat navigasi jalur padat dengan mobil-mobil dan motor lain, keunggulan skuter kompak seperti ini terasa nyata. Suspensi membantu meredam getaran ringan dari tambalan jalan, jok cukup datar, agar Anda bisa bergerak sedikit ke depan atau ke belakang saat kondisi jalan berubah. Untuk aspek praktisitas, ruang di bawah jok sekitar 14 liter cukup untuk menyimpan helm half-face, jas hujan, sarung tangan, dan beberapa barang kecil lainnya. Ini sangat berguna bagi rider harian yang ingin kendaraan bukan sekadar alat transportasi, tapi juga wadah untuk kebutuhan harian. Warna-warna juga menarik, misalnya Duchess Gold, Aqua Blue, yang dalam Mystic Red, membuat pilihan Anda tidak hanya soal mesin, tapi juga soal gaya. Warna-warna ini cocok untuk kamu yang pengen tampil beda, tidak sekadar motor kerja, tapi motor yang punya karakter. Sekarang saya ingin menyoroti satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan penting, harga. Di Filipina, bruski 125 dibanderol mulai dari 75.000 peso. Bila dikonversi secara kasar ke rupiah dengan asumsi kurs sekitar 280 rupiah per peso,
maka secara teoritis harga dasar berada di kisaran 21 sampai 23 juta rupiah. Tentu saja jika motor ini resmi masuk ke Indonesia, faktor pajak, impor, dan distribusi akan membuat harga naik. Saya memperkirakan bisa di kisaran 25 hingga 27 juta rupiah tergantung skema lokal. Terakhir, kita renungkan bersama, mengapa motor seperti ini menarik? Karena ia datang sebagai pilihan di tengah, tidak terlalu sport, tidak terlalu entry level murahan, tapi sesuatu yang cukup matang untuk penggunaan harian, sekaligus memiliki karakter dan branding yang kuat dari pabrikan besar. Bagi pengguna muda di kota besar seperti Bandung yang mencari kendaraan harian yang nyaman, ringkas, memiliki keunikan, dan mudah dikendalikan, Brusky 125 bisa jadi alat mobilitas yang smart. Tapi tentu, jika kebutuhan Anda adalah kecepatan tinggi, touring jauh, atau fitur seperti ABS dan dual disk besar, maka mungkin pilihan lain akan lebih cocok. Akhirnya di penghujung video bahasan kali ini saya katakan, jika Anda mencari skuter 125cc yang praktis untuk harian, punya karakter, dan mungkin sedikit nyeleneh karena datang dari pabrikan yang kita kenal dengan motor sport besar, maka Kawasaki Brusky 125 adalah opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Pilihan ada di tangan Anda, dan semoga apapun pilihan Anda membawa keberkahan dan kenyamanan berkendara. Kadang hal yang aneh justru jadi pembeda yang bikin kita diingat. Saya pamit undur diri. Wassalam.